wabarakatuh. Selamat malam, Bunda Ois. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, Bu Dewi. Apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, agak sedikit flu sih, Bun. Alhamdulillah, Oh, tapi insya Allah sudah minum sehat obat ya, Bu. tadi. Iya. Sehat-sehat ya. Oh iya, Bunda Ois kemarin mohon maaf ya, waktu Bunda Ois menghubungi saya ya kemarin, saya sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah, jadi HP-nya di dalam tas. Mohon maaf ya, jadi tidak terdengar kemarin. Uh, Terus saya pas tiba di rumah, saya lihat ada chat dari Bunda Ois. Nah, mungkin apa nih? Apa ya, apa maksudnya Bunda Ois kemarin menghubungi saya nih, ada apa nih gitu Bunda Ois. Jadi saya agak kaget nih gitu kemarin. Mohon maaf ya Bunda Ois. Ya, gak apa-apa, Bu Dewi. Emang benar, Bu. Ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Itu ada Oh, yang mau saya ceritakan sama Ibu. oh iya. Mungkin yang mau diceritakan itu tentang apa nih Bunda Ois? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa anak-anak di kelas saya itu yang saya ajar itu kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran dari saya. Sehingga Hmm. saya berpikir apa ya yang salah gitu dari kegiatan pembelajarannya begitu, Bu. Oh, jadi Ibu mau cerita tentang keaktifan murid Ibu saat pembelajaran yang masih kurang aktif ya, Ibu? Iya, benar, Bu. Saya apa ya? Saya itu merasa kurang aktif Mhm. saat mengikuti pembelajaran. Kelihatannya anak-anak itu bosan dan malah ada yang mengantuk gitu. Jadi anak-anak Mmm, itu kurang fokus gitu, Bu, dengan iya iya iya. pembelajaran saya. Iya iya iya. Baik, Bu. Jadi, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan, dari obrolan kita malam ini nih, Bu? Ya, saya berharap setelah saya mengobrol Mhm. dengan Ibu mendapatkan solusi gitu tentang permasalahan saya, tentang keaktifan murid-murid yang saya ajar Bu di kelas saya. Iya iya Begitu. iya. Jadi Ibu sedang, mencari cara ya, bagaimana agar murid-murid Ibu bisa aktif dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Ya, benar Bu. Itu yang Mmm, saya harapkan dari anak-anak yang saya ajar. iya iya iya. Menurut Ibu nih, hal apa saja sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang aktif dalam pembelajaran bersama Ibu nih di kelas nih? Kalau yang saya ingat kembali nih Bu ya, mungkin hal Ya. yang paling menyebabkan murid-murid saya itu kurang aktif dalam pembelajaran itu mungkin karena saya menyampaikan materinya lebih banyak dengan metode ceramah gitu Bu, atau Mhm. pembelajaran saya sedikit membosankan karena Mhm. IPS itu kan banyaknya hafalan ya. Mhm. Atau mungkin bahkan dari metode pembelajaran saya mungkin kurang menarik buat anak-anak gitu. Jadinya anak-anak Mhm. itu kurang aktif dalam pembelajaran. Atau mungkin saya juga dominan Mhm. terlalu banyak berbicara kayaknya begitu, Bu. Ya ya ya. Oh begitu ya Bu. Iya. Mungkin apa saja sih yang dapat membuat murid Ibu aktif dalam pembelajaran Ibu? Mungkin menurut saya ya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asyik gitu, Bu, atau tidak monoton, apalagi tidak Mhm. membosankan gitu. Mhm. Gitu, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu nih, apa saja yang bisa, membuat murid-murid asyik, dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu, sajikan gitu, Bu? Kalau menurut saya, pembelajaran itu kan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Pembelajaran itu kan harus Mhm. berpusat kepada murid.
Nah, Mhm. murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kalau sekarang kan Mhm. lagi banyak yang apa sih, adanya ice breaking gitu ya, Mhm. kemudian ataupun games-games yang menarik gitu, yang terkait dengan pelajaran hari itu. Seperti Mhm. misalnya kalau di IPS itu kan ada nama-nama negara, Mhm. ASEAN misalnya. Kalau zaman sekarang kan selalu dikaitkan dengan nyanyian gitu Bu, atau dengan Mhm. permainan gitu. Nah, mungkin seperti itu anak-anak akan apa ya, merasa asyik gitu, Bu. Karena sekarang tuh banyak tuh di medsos model-model pembelajaran jadi apa ya, dikaitkan lah gitu, dikaitkan dengan permainan-permainan zaman sekarang begitu, Bu. Mhm. 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 Ya. Nah, betul sekali, Ibu. Hmm, Saya yakin sekali, bila Ibu bisa, menggunakan berbagai metode, pasti akan membuat murid-murid aktif ya dalam pembelajaran. ya. Kalau menurut Ibu, jika idealnya keaktifan murid itu dari angka 1 sampai 10 nih, maka sekarang murid Ibu itu berada di angka berapa nih, Bu? Mungkin ada di angka 5 kali ya, Bu. Kalau Ya. dihitung 1 sampai 10 ada di angka 5 kayaknya. Mhm. Iya, Jadi menurut Ibu masih ada di angka 5 ya? iya. Ibu sendiri maunya murid-murid Ibu itu berada di angka berapa nih? Kalau saya sih maunya di angka 9 gitu, Bu. Eee, Mudah-mudahan ya Bu ya, seperti yang Ibu harapkan ya. Iya, iya. Jadi, baik Bu, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini nih Bu? Dalam menyelesaikan masalah ini, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan gitu untuk anak-anak didik Mhm. saya dengan menggunakan metode-metode pembelajaran atau Mhm. cara-cara khusus. Misalnya saya akan memperbanyak praktik gitu, tidak hanya materi saja, agar murid saya aktif dalam bertanya dan aktif dalam menemukan berbagai sumber atau referensi supaya praktik yang mereka lakukan itu berhasil dan anak-anak itu Mhm. bisa antusias dalam mengikuti setiap pembelajaran yang saya ikuti gitu, yang saya berikan Mhm. gitu, Bu. Mhm. Ya Mhm. seperti itu mungkin, Ibu. Hmm. Iya, iya, Ibu. Jadi, Ibu akan memperbanyak praktik, dan menerapkan model pembelajaran itu ya, Bu, ya? Iya, iya kan sekarang banyak model-model pembelajarannya, Bu. Ada Jigsaw atau apa. Nah, saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran Jigsaw gitu, Bu, supaya anak-anak itu apa ya, bisa berdiskusi dengan teman-temannya gitu, Bu. Atau bisa Iya, mengemukakan pendapatnya masing-masing seperti itu, Bu. iya. Nah, Bu, dari 2 rencana itu, mana yang, lebih dulu yang akan Ibu lakukan? Kalau saya sih akan menggunakan model Jigsaw gitu, Bu, dalam pembelajaran di kelas saya nanti. Mungkin akan menggunakan model Jigsaw. Mhm. Bagus sekali rencananya, Bu. Mudah-mudahan, berhasil ya, Bu Ois. Iya, Ibu, amin. Kira-kira kapan nih waktu yang tepat, untuk Ibu bisa melakukan hal itu, Bu? Saya akan melakukannya dalam minggu ini gitu, Bu. Secepatnya aja Mhm. saya akan lakukan gitu. Iya, baik, Bu. Apa, komitmen Ibu terhadap, rencana Ibu ini? Saya berkomitmen akan selalu atau untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan atau menarik Mhm. supaya murid-murid itu antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Dan mungkin Mhm. saya juga akan menggunakan atau mencari metode dan model-model pembelajaran yang bervariasi gitu, Bu, untuk Mhm. apa ya, mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu dapat menjalankan apa ya, merdeka belajar dan saya akan Mhm. membuat murid-murid saya itu senang dalam eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan gitu, Bu. Mhm. Mhm.
Baik, Ibu, jadi Ibu sudah menemukan solusinya ya Bu ya? Ya. Eh, apa yang sudah Ibu dapatkan nih kira-kira dari obrolan kita malam ini nih, curhatan Ibu terhadap saya nih? Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini nih apa ya? Saya mendapatkan solusi dari Mhm, permasalahan keaktifan murid di kelas gitu, yaitu mhm, yang pertama saya akan memperbanyak praktik dengan menggunakan model jigsaw. Mungkin itu yang mhm, akan terlebih dulu saya lakukan terhadap mhm. anak-anak di pembelajaran saya nanti itu. Baik Bu, kalau begitu insya Allah mungkin minggu depan ya kita bisa bertemu ya Bu, kita bisa Ya, betul. mengobrol ngobrol lagi gitu Bu ya. Ya. Eh, saya mau tahu nih nanti minggu depan ceritanya dari Ibu gimana setelah Ibu melakukan pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran jigsaw tadi ya Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Eh, Terima kasih ya, Bu, atas apa waktunya untuk sharing gitu. Ibu sudah mau mendengarkan Sama-sama. keluhan saya gitu. Iya, Ya, Bu. sama-sama Bunda Oi. Saya juga merasa senang kita bisa bersilaturahmi lagi ya Bunda Ois. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita bisa bertemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bunda Ois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ois. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah Bunda Ois, agak sedikit capek sih Bunda Ois ini dan saya Oh, agak sedikit ini ada yang difikirkan. Saya rasa saya agak bingung gitu Bunda Ois. begitu. Apa kira-kira yang membuat Ibu bingung atau mungkin ada yang mau Ibu ceritakan gitu ke saya, Bu? Iya Bunda Ois, saya butuh teman untuk ngobrol nih sebetulnya. Apakah Bunda Ois ada waktu yang luang untuk saya bisa mengobrol sama Bunda Ois? Boleh, Bu Dewi, silahkan. Apa yang mau Ibu ceritakan sama saya, Bu? Benar sekali nih Bu. Seperti ini, saya agak ini ya sedikit apa ya namanya bingung juga. Ya. Jadi terpikirkan terus gitu Bu oleh saya. Ini terkait apa ya, mohon maaf ya Bunda Wis, ini terkait salah satu peserta didik saya Bunda Wis. Jadi alhamdulillah untuk tahun pelajaran sekarang ini saya ditugaskan untuk mengajar di kelompok A ya Bunda Ois, karena tahun kemarin saya ditugaskan di kelompok B gitu, seperti itu. Saya sekarang bertugas di kelompok A, saya bertugas ada alhamdulillah sekarang ada partnernya, ada rekan saya yang membantu. Nah, di kelompok A ini saya memegang 25 orang anak Bunda Ois. Seperti itu Bunda Ois. Oh, iya. Jadi Ibu mau cerita tentang murid Ibu yang apa yang masih ditunggui oleh orang tuanya ya, Iya yang Bunda tidak Ois, mau seperti yang jauh-jauh dari orang tuanya. iya seperti itu yang kemarin waktu saya WA ke Bunda Ois gitu loh, yang itu Oh, iya, eh iya, Bu. iya. Mohon maaf ya Ya, Bunda Ois, kemarin saya lewat WA, saya takut Bunda nggak Ois apa-apa. sedang sibuk gitu Bunda Ois. Alhamdulillah sekarang Bunda Ois bisa menghubungi saya. Jadi benar Bunda Ois, seperti ini saya punya salah satu peserta didik saya, murid saya ini usianya sekitar 5 tahun. Nah, Ya, ini anak ini baru masuk ya untuk tahun ajaran ini, Bunda Ois. Nah, anak ya. tersebut masih ditunggui oleh orang tuanya gitu. Jadi dia tuh tidak mau jauh-jauh dari orang tuanya, Bunda Ois, seperti itu. Bahkan Hmm. ke orang tuanya misalkan mau ke
ke belakang juga ke kamar mandi tidak boleh gitu, tidak boleh kemana-mana, harus terlihat terus sama anak tersebut gitu Bunda Ois. Mhm. Nah, ini ya, apa namanya, jadi, saya suka kalau misalkan anak tersebut misalkan orang tuanya tidak terlihat, anak tersebut tidak mau masuk kelas gitu Bunda Ois, tidak mau mengikuti, kegiatan, di setiap harinya itu Bunda Ois, seperti Mhm. itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Eh, Baik, Bu, dari cerita tadi yang Ibu sampaikan kepada saya ya, Iya, tujuan dari obrolan kita ini apa ya, Bu? iya Bu Ois, tujuan dari obrolan kita ini, saya mau dari obrolan kita ini, saya ingin mencari cara atau cari solusi bagaimana agar murid tersebut bisa berkomunikasi, bisa apa ya namanya, bisa bersosialisasi, bisa berbaur dengan anak yang lain gitu tanpa Ya, harus ditunggui oleh orang tuanya gitu kan. ya, Terus bisa lebih terbuka, bisa lebih dekat dengan saya gitu ya. sebagai gurunya ketika anak tersebut di sekolah gitu Bunda Ois. Iya, iya. Jadi Ibu sedang mencari solusinya gitu ya. Bagaimana agar murid tersebut bisa berkomunikasi, bersosialisasi atau berbaur dengan tidak hanya dengan Ibu akan tetapi dengan teman-temannya begitu ya, Bu ya. Benar sekali Bunda Ois, itu yang menjadi harapan terbesar saya Bunda Ois. Ya, iya Ibu. Mudah-mudahan tercapai ya, Bu. Jadi Hmm. menurut Ibu ya, anak kelompok A itu anak yang berada pada usia 4 sampai 5 tahun ya. Atau Iya menurut benar Ibu sekali. karakteristik anak 4 sampai 5 tahun itu seperti apa, Bu? Menurut saya ya Bunda Ois, Hmm, karakteristik anak usia 4 sampai 5 tahun itu kalau secara fisik anak yang aktif, melakukan berbagai, kegiatan, rasa ingin tahunya, tinggi karena berada pada masa golden age gitu. Terus hmm, perkembangan bahasanya juga, baik, anak ya, di usia 4 sampai 5 tahun itu anak yang sudah mampu memahami percakapan, pembicaraan orang lain, bahasa ibu atau bahasa lainnya. Terus ya, perkembangan lainnya juga kognitifnya, daya pikirnya, sangat pesat, ditunjukkan ya, dengan rasa ingin tahu yang, luar biasa terhadap lingkungan sekitarnya, aktif ya, berkomunikasi, menanyakan segala sesuatu yang dilihatnya, seperti itu Bunda Ois kalau menurut saya. ya, ya. Jadi karakteristiknya menurut Ibu anak usia 4 sampai 5 tahun itu seperti itu ya, Bu ya. Iya, benar sekali Bunda Ois. Kalau menurut Ibu, murid Ibu yang Mhm. belum bisa ditinggal oleh orang tuanya itu belum berkomunikasi dengan yang lainnya itu, kalau dari angka 1 sampai 10, maka sekarang murid Ibu berada di skala berapa ya? Mmm, Mungkin, menurut saya masih mohon maaf ya, bukan saya, apa ya namanya, melabelkan, ini, tapi mungkin menurut saya berada di angka 5 Bunda Ois. Oh, begitu ya. Eh, apa yang apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa berada di sekarang ada di angka 5 ya, Bu ya. Nah, Iya, benar sekali. Ibu sendiri mengharapkan anak didik Ibu itu berada di angka berapa, Bu? Saya berharap kalau di skala 1 sampai 10, saya berharap, anak didik saya itu berada, harapan saya berada di angka 9 lah Bunda Oi, seperti itu. Gitu. Terus Iya. apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa berada di angka itu, Bu?
di skala itu? Mungkin langkah, yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan, mengajak, bertemu dulu dengan ayahnya. Kebetulan Bunda Ois, anak didik saya ini jadi, kesehariannya itu, anak tersebut tinggal dengan neneknya gitu, Bunda Ois. Karena, ibunya sudah meninggal. Jadi Hmm, setelah ibunya meninggal, jadi anak tersebut diasuh oleh neneknya. Kemudian, ayahnya sudah, berkeluarga lagi, sudah menikah lagi gitu. Jadi keseharian hmm, itu dengan neneknya, Bunda Ois. Jadi langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengajak untuk, bertemu dengan ayahnya ya khususnya, ya, untuk berkomunikasi langsung kepada ayahnya tentang keadaan anak tersebut di sekolah seperti itu Bunda Ois. Karena kalau dengan neneknya hmm, tersebut mohon maaf sudah sudah berusia gitu kan. Jadi terlihat saya khawatir gitu kalau saya berkomunikasi dengan neneknya mungkin itu tidak efektif ya, bukan tidak efektif, tidak seharusnya gitu kan. Mungkin ya. lebih efektifnya, lebih baiknya saya berkomunikasi langsung dengan ayahnya. Itu langkah pertama yang akan saya lakukan, Bunda Ois. Oh iya, jadi mungkin butuh waktu khusus ya Bu ya untuk menangani murid ini ya Bu ya. Iya, benar sekali Bunda Ois. Saya perlu waktu Oh, lagi, saya perlu iya, iya, bersabar iya. lagi untuk meluangkan waktu ya untuk anak tersebut karena Hmm, saya ketika alhamdulillah ya Bunda Ois ketika pertama kali masuk anak tersebut itu sama sekali tidak bisa ditinggal oleh neneknya karena di seharian itu bersama neneknya gitu ya, ayahnya mengantarkan dan menjemputnya ketika pulang sekolah. Jadi tapi waktu pertama kali masuk anak tersebut tidak bahkan belum bukan mau ya belum bersedia untuk bersalaman dengan saya gitu Bunda Ois. Tapi ya, setelah saya melakukan pendekatan gitu, sedikit-sedikit pendekatan dengan anak tersebut, berkomunikasi, alhamdulillah, anak tersebut, mau untuk, berdekatan dengan saya, seperti itu Bunda Ois. Kemarin juga ketika ya. saya tanya, anak tersebut alhamdulillah, bisa menjawab, berkomunikasi gitu dengan saya, meskipun masih terbatas ya Bunda Ois, seperti itu. Iya, iya, iya. Alhamdulillah ya Bu ya. Eh, jadi nih Bu, kapan waktu yang bisa Ibu lakukan gitu untuk bisa apa ya Bertemu ya, membimbing, membimbing anak bertemu dengan tersebut gitu Bu, ya. Kalau dan bertemu dengan anak tersebut gitu. kalau ini insya Allah dalam minggu-minggu ini gitu langkah tadi yang pertama saya akan bertemu, saya akan berkomunikasi terlebih dahulu ya melalui chat WA atau telepon ya. Saya akan berkomunikasi langsung dengan ayahnya. Saya ingin bertemu langsung gitu, mengobrol dengan ayahnya. Ya, Ya, terus ya, kemudian kalau dengan anak, ya, insya Allah setiap hari gitu Bunda Ois, dimulai dari minggu depan saya akan lebih banyak meluangkan waktu bersama anak tersebut gitu. Mungkin saya akan berkomunikasi dengan rekan saya di satu kelas, jadi kita ya. bisa berbagi peran, berbagi waktu untuk bisa lebih komunikasi lebih dekat dengan anak tersebut gitu, membimbing anak tersebut, seperti itu Bunda Ois. Iya, iya. Iya, jadi intinya Bu ya, kita harus banyak sabar ya Bu ya, kalau dalam mendidik anak Iya, TK itu. Banyak iya benar sekali. sabar, kita juga harus mengenali karakteristik setiap anak yang masih kecil gitu ya Bu. Saya juga di SMP, wah Masya Allah, apalagi ini Ibu yang di tingkat TK ya Bu. Nah, Iya, berarti Bu, benar sekali. dari obrolan ini, berarti Ibu sudah menemukan solusinya ya untuk permasalahan Ibu. Alhamdulillah Bunda Ois, saya dari
dari obrolan kita nih, bincang-bincang kita kali ini nih, saya alhamdulillah mendapatkan solusi bahwa untuk mengatasi permasalahan saya, insya Allah saya akan melakukan langkah-langkah yang tadi saya utarakan kepada Bunda Ois gitu kan. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah tersebut saya bisa terus mendampingi, bisa membimbing anak tersebut gitu, sehingga saya yakin gitu potensi dari anak tersebut itu sangat potensinya sangat bagus, sangat baik gitu kan. Maksudnya jadi anak tersebut sebetulnya gitu Bunda Ois untuk di kegiatan itu alhamdulillah bisa untuk mengerjakan di setiap kegiatannya. Mungkin karena kurang berkomunikasi aja gitu kan, tidak dengan temannya atau dengan saya tuh jadi merasa kurang percaya diri mungkin ya seperti itu gitu. Mungkin kalau saya lebih mendekatkan diri, lebih menjalin keakraban dengan anak tersebut, mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan anak tersebut bisa apa ya namanya bisa berkomunikasi dengan baiklah seperti yang saya harapkan gitu dan orang tuanya harapkan juga. Iya, iya, Ibu. Mudah-mudahan ya dengan Ibu melakukan cara itu, anak tersebut bisa apa ya, lebih dekat dengan Ibu gitu ya. Bisa sedikit demi sedikit berangsur tidak diantar dengan orang tuanya. Begitu, Bu ya. Baik, Ibu. Iya, Kalau begitu, minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu ya. Saya iya, mau tahu gitu setelah Ibu melakukan pendekatan dengan orang tuanya, melalui komunikasi dengan orang tuanya atau ibu menghabiskan waktu dengan anak tersebut gitu Bu, seperti apa nanti ya Bu? iya. Siap Bunda Ais, nanti saya akan mengobrol-ngobrol lagi, curhat-curhat lagi ya sama Bunda Ois. Mudah-mudahan Bunda Ois bisa Ya, meluangkan waktunya lagi untuk saya. Insya Allah iya Bunda Ois. Ibu, ya Ibu. Oke Bu. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terima kasih ya Bunda Ois sudah bisa meluangkan Ya, waktu untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi sama Ibu. wabarakatuh. Salam untuk keluarga ya Bunda Ois. Ya, Siap, siap. ya sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam juga, Bu Dewi. Ya, Apa kabarnya hari ini Pak Rusli? alhamdulillah Bu Dewi sehat, walaupun memang agak-agak terlalu banyak pikiran mumet mungkin. Perlu refreshing kayaknya. Seperti itu. Bagaimana tadi di sekolahnya Pak Rusli? Lancarkah? Alhamdulillah untuk hari tadi sih lancar-lancar saja, tetapi ada sedikit permasalahan Mhm. ada sedikit permasalahan ketika saya sedang praktek pembelajaran fisika di kelas. Hmm, seperti itu. Ya, Jadi tadi di sekolahnya ada sedikit permasalahan ya ketika praktek fisika, Pak Rusli. Seperti itu. iya betul Bu Dewi. Kebetulan tadi di sekolah saya itu sedang praktek tentang Mhm. alat ukur jangka sorong. Prakteknya itu tentang pengukuran berulang. Nah, ketika Mhm. saya kebetulan tadi saya Mhm. ngajarnya itu di kelas 10-4. Mhm. Berbeda yang saya rasakan antara di kelas 10-4 dengan di kelas-kelas yang lain. 10-2, 10-3 itu alhamdulillah berjalan dengan baik, dengan lancar. Namun pas tadi saya Mhm. praktek di kelas 10-4, Mhm. ada memang beberapa siswa atau dari beberapa Mhm. kelompok siswa itu ketika praktikum yang kurang fokus dalam prakteknya. Hmm, jadi masih ada siswa yang kurang fokus ya ketika Pak Rusli memberikan pembelajaran seperti itu Hmm, ya.
Ya kurang Eee fokus, kurang aktif mhm, gitu ya Bu Dewi, iya iya, saya iya rasakan seperti tadi. iya iya. Eee, mungkin ini nih, apa ya, sekarang, alhamdulillah ya saya, bisa berkomunikasi nih dengan Pak Rusli. Mohon maaf kemarin, ketika Pak Rusli menghubungi saya sedang dalam perjalanan, pulang dari sekolah Pak Rusli, mohon maaf ya. Jadi, apa namanya, ketika Pak Rusli menghubungi saya, tidak terjawab oleh saya. Kebetulan HP-nya di dalam tas Pak Rusli nih. Ya, Alhamdulillah, ketika saya pulang, ke rumah, saya lihat, chat, dari WA, ternyata Pak Rusli menghubungi saya gitu, mohon maaf. Nah, Pak Rusli nih, eee, dari apa yang disampaikan tadi ya, sama, Pak Rusli, apa sih yang menjadi, harapan Pak Rusli dari obrolan mmm, kita nih, gitu? mhm. Tentunya yang saya harapkan nih sekarang dengan saya curhat ke Mhm, Bu Dewi, kemudian mengungkapkan permasalahan, harapan saya sih saya mendapatkan sebuah solusi, mhm, sebuah jawaban tentang bagaimana cara saya, mhm, apa ya, di kelas tersebut yang memang sangat agak berbeda dengan kelas yang lain, untuk siswa itu aktif dan mau benar-benar serius dan sungguh-sungguh dalam praktikum di mata pelajaran saya khususnya fisika itu. Jadi intinya mmm, ingin iya iya. mencoba menemukan jawaban anak itu biar aktif dan sungguh-sungguh dalam praktikum. Mungkin itu, Bu. Oh, iya iya, seperti itu ya, Pak Rusli. Jadi Pak Rusli sedang, mencari cara bagaimana agar murid-murid tersebut bisa aktif, ketika, dalam pembelajaran praktikum tersebut ya, Pak Iya, Rusli? iya, praktik. Mhm, iya. Menurut Pak Rusli nih, hal apa saja sih yang akan membuat, murid-murid tersebut aktif gitu loh dalam pembelajaran, yang disajikan oleh Pak Rusli, terutama tadi yang disampaikan Pak Rusli ya, dalam praktikum itu. Mhm, iya. Kalau yang saya pernah lakukan nih dengan Mhm, tipe pembelajaran yang berbeda, mhm, misalkan kalau dalam pembelajaran biasa saya mencoba membawa mereka dengan pembelajaran yang bisa dikatakan, menyenangkan lah dengan mhm, contoh saya tayangkan video tentang pembelajarannya, kemudian saya ketika membagi kelompoknya itu membagi kelompok sesuai dengan minat, mhm, mereka, sesuai dengan minat belajar mereka. Misalkan mereka yang sukanya audio, ya saya pisahkan dengan mhm, kelompok yang audio, kemudian yang visual dengan yang visual, kemudian yang kinestetik mhm, dengan kinestetik. Jadi, saya mencoba menerapkan itu kalau dalam pembelajaran biasa. Dan mungkin mhm, mhm, di praktikum juga kayaknya saya harus mencoba untuk menerapkan hal itu juga. Mungkin itu yang ada dalam pikiran saya dalam praktikum itu. mhm. Begitu ya, Pak. Menurut Bapak tadi, apa ya, apa namanya, untuk, bisa mengaktifkan, siswa tersebut Bapak, apa, menayangkan sebuah video, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan ya dengan cara apa ya, memutar video pembelajaran, terus membagi kelompok, sesuai dengan, minatnya ya, minat, peserta didik gitu ya. Ya. Eee, kalau begitu apa saja sih yang dapat, membuat murid-murid tersebut itu akan aktif gitu loh Pak dalam, pembelajaran, Bapak? Ya, kalau yang saya pikirkan adalah saya mencoba untuk merubah metode Mhm, pembelajaran dalam praktikum tersebut. mhm, Saya mencoba untuk menerapkan model yang terbaru atau mhm, model yang sekiranya cocok dengan materinya itu dan model yang mhm, cocok dengan
Gaya belajar mereka mungkin itu. Jadi yang saya pernah temukan adalah kalau praktikum itu lebih cocoknya dengan model inquiry terbimbing kayaknya itu. Jadi mudah-mudahan dengan saya menerapkan tentang model itu, saya mendapatkan jawaban untuk lebih mengaktifkan mereka dan mereka bisa sungguh-sungguh dalam kinerja dalam praktikumnya itu, baik secara mandiri atau kelompok. Wah, saya nih sependapat loh dengan apa yang Bapak sampaikan gitu. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang akan membuat murid-murid itu bisa aktif gitu loh dalam pembelajaran dengan Bapak merubah metode, menerapkan metode-metode baru gitu yang cocok dengan mode pembelajaran tersebut. Jadi apa ya namanya? Apa saja yang bisa membuat murid-murid tersebut akan aktif gitu dan tidak bosan dalam pembelajaran tersebut gitu, Pak? Ya. Dari yang saya baca dan yang saya pernah ingin lakukan itu, jadi dengan adanya model inquiry terbimbing itu, di dalam model itu kita benar-benar mendampingi dan mengarahkan mereka ketika mereka melaksanakan praktikum. Jadi misalkan kalau ada siswa yang agak meleng sedikit, kemudian tidak fokus dalam kerja kelompoknya, dalam prakteknya, jadi saya langsung dekati anak itu, kemudian saya langsung luruskan anak itu untuk segera aktif dan mau bekerja dalam kelompoknya itu. Itu mungkin yang akan saya lakukan dengan model tersebut. Itu mungkin salah satu caranya mungkin Ibu, karena inquiry terbimbing fase-fasenya ada yang seperti itu bagiannya. Ya, benar ya, benar sekali apa yang Pak Rusli sampaikan. Saya yakin sekali dengan langkah-langkah yang akan Pak Rusli gunakan ya dengan berbagai metode yang akan Pak Rusli gunakan dalam menyajikan pembelajaran tersebut untuk membuat aktif ya anak dalam pembelajaran. Nah, menurut Pak Rusli nih, jika idealnya keaktifan murid tersebut kalau di skala nih dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Rusli sekarang murid-murid Pak Rusli itu berada di angka berapa nih? 1 sampai 10 loh Pak Rusli. Kalau menurut pemantauan saya dan yang saya rasakan dalam pembelajaran tadi, di angka 5, Bu, di angka 5. Jadi menurut Pak Rusli masih berada di angka 5 ya? Ya. Yang Pak Rusli harapkan dari murid-murid tersebut tuh berada pada angka berapa sih Pak Rusli? Ya, kalau untuk saya mungkin ya Bu, yang saya rasakan dan memang banyak orang mengatakan fisika itu sulit, tetapi saya mengharapkan di angka 8 itu menurut saya sudah maksimal sih sebetulnya. Saya tidak muluk-muluk di angka 9 atau 10. Jadi keaktifannya saya upayakan maksimal di angka 8. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Iya. Jadi sekarang apa rencana Pak Rusli nih untuk menyelesaikan masalah yang Pak Rusli hadapi nih? Ya. Dengan apa yang saya hadapi itu, saya mau yang pertama mungkin dengan yang tadi saya utarakan, modelnya akan saya rubah, kemudian metodenya akan saya ubah juga sehingga metodenya menarik yang bisa membantu melancarkan praktikum yang saya lakukan. Kemudian saya akan selingi juga nih dengan ice breaking-nya juga agar mereka tidak bosan mungkin dalam pembelajaran, apalagi fisika juga kan. Mungkin ice breaking itu perlu bagi saya. Kemudian kesepakatan kelas juga. Kesepakatan kelas itu memang perlu. Jadi mungkin dengan kesepakatan kelas itu
ada sebuah kesepakatan yang nantinya ketika mereka itu sedang bekerja dalam kelompoknya, mereka sudah punya norma-normanya dalam kesepakatan itu sehingga mereka tidak keluar dari apa yang sudah disepakati. Mungkin itu Bu poin-poin yang akan saya lakukan untuk sampai keberhasilan sampai angka itu. Iya, mudah-mudahan ya Pak Rusli yang menjadi harapan Pak Rusli tercapai ya Pak Rusli. Nah, dari rencana-rencana yang tadi sudah diutarakan sama Pak Rusli, mungkin mana dulu yang akan Pak Rusli lakukan nih? Yang akan saya coba lakukan yang pertama itu mungkin membuat kesepakatan kelas dulu kayaknya Bu. Karena kenapa? Dengan kesepakatan kelas itu mungkin akan menjadi sebuah panduan bagi mereka. Mereka punya pegangan apa yang harus mereka lakukan ketika praktek dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mungkin itu yang akan pertama kali saya buatkan. Iya. Bagus sekali ya dengan rencana yang akan Pak Rusli lakukan. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Rusli. Kira-kira kapan nih waktu yang tepat untuk bisa melakukan hal tersebut nih menurut Pak Rusli? Insya Allah kebetulan minggu sekarang ada saya pembelajaran kelas juga di kelas itu. Insya Allah minggu ini saya akan coba lakukan untuk membuat kesepakatan kelas dulu di kelas itu. Pak Rusli, jadi Pak Rusli sudah menemukan solusinya ya, apa yang sudah Bapak dapatkan nih dari obrolan kita malam ini nih Pak. Ya. Alhamdulillah Bu, dengan saya menyampaikan permasalahan saya tadi, alhamdulillah saya sudah menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang saya temukan dan mudah-mudahan solusi itu bisa benar-benar real bisa saya dapatkan nanti sehingga permasalahan saya itu dapat teratasi. Iya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Pak Rusli. Baik Pak Rusli, kalau begitu minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya mau tahu nih ceritanya, kelanjutannya dari Pak Rusli, gimana setelah Pak Rusli melakukan tadi rencana-rencana yang sudah disampaikan oleh Pak Rusli dengan melakukan seperti ice breaking gitu ya, kesepakatan kelas. Mudah-mudahan kita di minggu depan bisa mengobrol-ngobrol lagi ya. Saya ingin tahu ceritanya lebih lanjut tentang murid Pak Rusli. Ya, siap Ibu. Terima kasih. Mohon maaf sekali nih mengganggu waktunya. Saya mencoba untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan saya terutama dan Ibu juga memang betul-betul bisa melaksanakan dan merefleksikan pembelajaran di kelas sehingga menyenangkan bagi mereka. Iya, sama-sama ya Pak Rusli. Mohon maaf ya baru bisa mengobrol malam ini ya. Kebetulan saya kemarin ada kegiatan. Baik Pak Rusli, mohon maaf. Saya izin pamit dulu ya Pak Rusli. Kita sambung minggu depan ya Pak Rusli. Iya, siap sama-sama Bu Dewi. Terima kasih.